Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehmet Fadlan Poewang dari kelas S4A dengan NIM 22112018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait rangkuman untuk materi dari kelompok 11 terkait tindak pidana dan penyelidikan khususnya di bagian bidang perpajakan. Nah, pada kesempatan pertama kita bahas dulu terkait yang namanya apa sih pengertian daripada tindak pidana untuk kasus perpajakan. Nah, tindak pidana pajak masuk ke dalam ruang lingkup formil dan tindak pidana perpajakan ialah tindak pidana yang umum dan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan itu sendiri. Nah, tindak pidana perpajakan adalah bagian dari hukum pajak formal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perpajakan, dan pengaturan mengenai tindak pidana ini meliputi pelaksanaan ketentuan, peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Nah, kemudian dalam UU KUP tahun 2007 itu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan itu meliputi pertama itu karena kealpaan dan yang kedua karena kesengajaan. Nah, karena kealpaan itu terdapat beberapa poin, yang itu terdapat dua poin utama. Yang pertama, setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pendataan perpajakan, dan yang kedua yang isinya tidak benar sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Artinya dari segi SPT ataupun data yang diberikan terkait masalah perpajakan untuk wajib pajak itu tidak benar isinya. Kemudian yang poin kedua yaitu dengan sengaja. Yang pertama itu tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kemudian menggunakan NPWP atau PKP tanpa hak. PKP ini adalah pengusaha kena pajak. Artinya laporan tidak melaporkan usahanya yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, pada poin kedua menggunakan NPWP atau PKP tanpa hak. Dan yang ketiga tidak menyampaikan SPT secara sengaja. Dan kemudian yang keempat, yang selanjutnya yaitu menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Selanjutnya menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan pencatatan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, pengulangan tindak pidana, percobaan atau peran sebagai wakil dari wajib pajak, pegawai atau pihak lain yang menyuruh, turut serta menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana ini dari segi orang yang ada di dalam ruang lingkup instansi perpajakan. Kemudian yang ada poin selanjutnya itu menerbitkan faktur pajak secara ilegal. Kemudian yang terakhir yaitu pihak ketiga yang melanggar kerahasiaan, tidak memberikan keterangan atau bukti atau menghalangi proses penyidikan tindak pidana perpajakan, serta tidak memberikan data dan informasi yang diperlukan di bidang perpajakan. Selanjutnya ada pegawai pajak yang melakukan pemerasan ataupun pengancaman kepada wajib pajak, pegawai pajak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi. Selanjutnya kita bahas terkait masalah sanksi daripada tindak pidana dalam bidang perpajakan. Yang pertama, karena kealpaan. Untuk tindak pidana karena kealpaan, tindak pidana perpajakan karena kealpaan, yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, itu pidana kurungan 3 bulan hingga 1 tahun atau denda 1 kali hingga 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian yang kedua, menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar karena ketidaksengajaan, itu mendapatkan pidana kurungan 3 bulan hingga 1 tahun dan denda 1 kali hingga 2 kali jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, sanksi akibat. Nah, kemudian kita masuk pada poin sanksi akibat kesengajaan. Masuk di sanksi akibat kesengajaan itu yang pertama, tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
itu kena pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun, denda 2 kali atau hingga 4 kali jumlah pajak terutang. Kemudian menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP itu pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak. Kemudian tidak menyampaikan surat pemberitahuan, sama pun dari segi pemidanaannya. Kemudian menyampaikan SPT atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap. Kemudian menolak pemeriksaan atau memalsukan dokumen perpajakan, sama juga dengan tidak menyelenggarakan atau tidak memperlihatkan pembukuan. Kemudian tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kemudian percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP atau menyampaikan SPT yang tidak benar dalam rangka mengajukan restitusi atau melakukan kompensasi pajak. Nah, rata-rata daripada hukuman untuk tindak pidana secara kesengajaan dalam bidang perpajakan itu 6 bulan hingga 6 tahun. Untuk adapun yang kena 6 bulan hingga 2 tahun, dan untuk dendanya itu 2 kali atau 4 denda itu 2 kali atau hingga 4 kali jumlah daripada pajak yang dibebankan. Kemudian kita masuk ke bagian proses penyelidikan terhadap perpajakan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas tindak pidana perpajakan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima. Kemudian prosedur untuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur melalui atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tujuan dari pemeriksaan bukti permulaan adalah untuk memperoleh petunjuk mengenal adanya tindak pidana perpajakan yang telah terjadi. Kemudian kita masuk pada bagian penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar menemukan tindak pidana, khususnya di bagian perpajakan itu sendiri yang saat ini kita bahas. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan tersebut terdapat beberapa hal. Yang pertama, dalam hal ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dilakukan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak PNS daripada DJP itu sendiri, atau dalam hal wajib pajak tidak dilakukan penyidikan karena tidak ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Atau dalam hal ditemukan tindak pidana berupa kealpaan atau untuk pertama kalinya diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, atau dalam hal wajib yang diperiksa adalah orang pribadi meninggal atau tidak ditemukan, atau tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana di bidang perpajakan, dan kemudian pemeriksaan dihentikan. Penyidik dan penyidikan tindak pidana pajak. Nah, penyidikan di tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tidak semuanya yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kita masuk pada pembahasan delik aduan dan sanksinya kepada pejabat. Nah, pertama untuk kealpaan dalam merahasiakan informasi, pejabat yang lalai dalam menjaga kerahasiaan wajib pajak dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga 25 juta. Kemudian 2, kesengajaan dalam mengungkap informasi. Pejabat yang dengan sengaja melanggar kewajiban ini atau orang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga 50 juta. Nah, kita masuk kepada wewenang penyidik. Dalam wewenang penyidik itu yang pertama itu menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan terkait tindak pidana perpajakan agar menjadi lebih lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan. Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti. 4, memeriksa buku catatan dan dokumen. 5, melakukan penggeledahan untuk memperoleh bukti, meminta bantuan tenaga ahli. Ketujuh, menghentikan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat selama proses pemeriksaan.
Kemudian 8, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan, memanggil orang untuk memberikan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, memblokir atau menyita harta kekayaan milik tersangka. Ke-11, menghentikan penyidikan, dan yang terakhir, melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di penghentian penyidikan sendiri, penyidikan dapat dihentikan dalam hal: 1, tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga, peristiwanya telah daluarsa. Dan keempat, tersangkanya meninggal dunia. Kelima, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ya, demikianlah pembahasan kami terkait tindak pidana dan penyelidikan serta penyidikan di bidang perpajakan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.